Assalamualaikum anak-anak. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan birokrasi yang PowerPoint-nya sudah bisa kalian ambil di My Class ya. Sebentar saya share screen dulu. Baik, oke. Mudah-mudahan sudah nampak ya. Share PPT yang saya bagikan. Hari ini kita akan bicara kekuasaan birokrasi. Seperti kita sudah tahu, birokrasi adalah alat yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjalankan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan negara yang sudah ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar di negara kita ya. Jadi setiap negara ketika founding father-nya memproklamirkan kemerdekaan mereka, biasanya kemudian mereka merumuskan tujuan yang harus dicapai oleh negara tersebut, dan biasanya birokrasi adalah alat yang dipakai negara atau alat yang dibentuk negara, struktur yang dibentuk negara untuk pencapaian tujuan tersebut. Kalau kita bicara tentang kekuasaan birokrasi, maka ada 3 pertanyaan penting yang selama ini selalu menjadi wacana dari para pemerhati masalah birokrasi, para ahli birokrasi, yaitu pertanyaan pertama, apa yang membuat birokrasi mampu bersikap bebas dan terlepas dari kontrol masyarakat dan bahkan dari pemimpinnya sendiri, para pimpinan eksekutif? Kemudian pertanyaan kedua, sumber-sumber kekuasaan apa yang dimilikinya? Dan pertanyaan ketiga adalah bagaimana masyarakat modern dapat mengendalikan penggunaan kekuasaan oleh birokrasi tersebut yang sering tampaknya tanpa batas. Ya. Baik. Salah satu karakteristik utama yang mewarnai kehidupan politik sebagian besar negara berkembang termasuk di Indonesia adalah terlalu besar dan dominannya pengaruh dan campur tangan birokrasi. Jadi birokrasi yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya sebenarnya hanya sebuah struktur yang tugas dan fungsinya adalah melaksanakan kebijakan, melaksanakan regulasi yang sudah ditetapkan oleh para pimpinan eksekutif maupun legislatif, di mana kemudian birokrasi adalah struktur pelaksananya, maka kemudian berkembang menjadi semakin besar campur tangan birokrasi, bahkan menjangkau ke dalam kebijakan dari kekuatan-kekuatan politik yang ada. Ya. Jadi birokrasi yang semula hanya menjadi pelaksana, ketika kemudian pada faktanya regulasi yang dibuat oleh eksekutif, regulasi yang dibuat oleh eksekutif sendiri maupun bersama-sama dengan legislatif, itu kemudian ternyata tidak cukup bisa dilaksanakan, tidak cukup operasional, sehingga harus akhirnya ada peraturan-peraturan yang lebih bersifat operasional, yang mau tidak mau akhirnya siapa yang membuat? Akhirnya para birokrat lah yang membuat. Satu contoh misalnya sekarang terjadi pada kasus Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, dengan tebal 1.180 halaman, yang merupakan elaborasi dari ratusan regulasi sebelumnya, entah itu undang-undang atau bentuk yang lain. Tentu saja undang-undang ini sangat gemuk, sangat besar, sehingga kemudian membutuhkan penjabaran lebih rinci melalui beberapa peraturan-peraturan yang lebih bersifat operasional. Dan disinilah akhirnya birokrasi bermain. Karena tentu saja eksekutif, legislatif kadang-kadang tidak punya lagi cukup waktu untuk memikirkan bagaimana mengoperasionalkan sebuah regulasi. Sehingga akhirnya kemudian jangkauan birokrasi menjadi semakin panjang, masuk ke dalam kekuatan-kekuatan politik yang ada. Menerjemahkan regulasi yang dibuat oleh eksekutif, dan kadang-kadang justru berdasarkan persepsi dari sang birokrat, bukan lagi dari persepsi eksekutif maupun legislatif pembuatnya. Sehingga kemudian anak-anak bisa dikatakan bahwa birokrasi mengatur hampir seluruh kehidupan kita. Bahkan secara sarkasme beberapa ahli mengatakan bahwa birokrasi mengatur sampai ke kamar tidur kita. Ya. Apa maksudnya? Pembatasan jumlah anak misalnya. Tidak ada sih pembatasan bahwa orang Indonesia hanya boleh memiliki 2 anak misalnya. Tapi sekarang adanya kebijakan bahwa tunjangan anak untuk PNS misalnya hanya sampai pada anak kedua, sehingga kemudian bila seorang PNS memiliki anak lebih dari 2, anak ketiga dan seterusnya, dia tidak lagi mendapatkan tunjangan dari negara. Ini memang secara eksplisit tidak menjelaskan bagaimana birokrasi mengatur berapa anak sih yang boleh dimiliki oleh seorang warga negara Indonesia yang bekerja sebagai PNS. Tapi paling tidak dengan hal ini maka kemudian PNS akan berpikir
Kalau begitu janganlah punya anak lebih dari 2, karena artinya dia tidak akan mendapatkan tunjangan. Jadi seperti ini. Nah, dominasi birokrasi ini sebenarnya sudah terefleksi sejak masa lalu, sejak masa Orde Baru. Bagaimana birokrasi begitu dominan. Ya. Masa reformasi diharapkan birokrasi menjadi lebih terkendali. Birokrasi kembali kepada kitohnya sebagai pelaksana kebijakan publik. Tapi pada faktanya ternyata sampai sekarang dominasi birokrasi masih nampak dan kelihatannya justru lebih semakin meluas ya. Oke. Ini apa namanya membuat kemudian kita melihat bahwa fungsi birokrasi yang seharusnya sebagai pengabdi masyarakat dan lebih mengacu kebijakan peran sebagai pelaksana, dalam hal ini kemudian dia berkembang menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat politis ya, mempengaruhi beberapa sektor sosial dan politik, sehingga kemudian birokrasi bukan lagi menjadi, seperti yang saya jelaskan tadi, birokrasi bukan lagi menjadi hanya sebagai pelaksana, tapi juga menjadi penentu dari kebijakan itu sendiri ya. Dan ini yang kemudian membuat kemudian birokrasi berkembang semakin besar dan semakin kuat. Pertanyaan kemudian, kenapa dia bisa begitu kuat? Guy Peters, ini salah seorang pakar birokrasi, dia mengatakan paling tidak ada 4 sumber kekuasaan birokrasi yang membuat birokrasi kemudian berkembang menjadi sangat kuat. Yaitu yang pertama penguasaan informasi dan keahlian. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan yang berkaitan dengan pembuatan keputusan, ya. Kemudian terdapatnya dukungan politik dan sifatnya permanen dan stabil. Baik, apa yang dimaksud dengan penguasaan informasi dan keahlian? Anak-anak, jajaran birokrasi ada dari tingkat pusat sampai tingkat yang paling rendah, level yang paling rendah yaitu desa. Bahkan di RT dan RW, di sana ada birokrasi pemerintahan, di sana ada orang pemerintahan yang mengerjakan tugas-tugas birokrasi. Walaupun semakin ke bawah levelnya, maka yang semakin dominan adalah fungsi pelayanan publiknya. Nah, dari keterikatannya dengan masyarakat, dari pelayanan dengan masyarakat, dari keberadaannya di setiap level dan jenjang ini, maka birokrasi sebagai sebuah institusi memiliki peluang yang sangat besar untuk mendapatkan informasi jauh lebih besar daripada lembaga-lembaga yang lain. Birokrasi berhubungan langsung dengan rakyat, melayani masyarakat hampir di semua sektor publik. Birokrasi melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah di semua sektor pembangunan. Sehingga kemudian birokrasi adalah sebuah organisasi dengan skala yang besar dan menguasai informasi yang sangat besar dan luas ya. Sehingga kemudian tidak mengherankan bahwa akhirnya ketika pemerintah akan membuat keputusan-keputusan, yang terjadi adalah bahwa pemerintah menopangkan dirinya, pemerintah mendasarkan dirinya pada informasi-informasi yang dimiliki birokrasi. Akan ada pembangunan jalan, misalnya di sebuah daerah. Pasti akan kemudian tanya, birokrasi yang tahu jawabannya, sudah berapa kilometer jalan di sana? Bagaimana kondisi jalan di sana? Jalan seperti apa yang harus dibangun? Ya. Atau mungkin pembangunan sarana fasilitas pendidikan misalnya, birokrasi juga memiliki informasi yang jauh lebih luas daripada eksekutif. Sehingga pada akhirnya, ini yang membuat kemudian kekuasaan birokrasi berkembang, sehingga akhirnya juga dia melampaui kekuasaan dari instansinya. Karena apa? Karena dia memiliki informasi yang sangat luas ya. Nah, penguasaan ini yang kemudian membuat akhirnya terjadi apa ya? Bisa dikatakan monopoli informasi dan birokrasi, sehingga birokrasi yang mampu menerjemahkan berbagai macam masalah di dalam sebuah keputusan-keputusan yang dianggap bisa menyelesaikan masalah tersebut. Baik. Nah, yang kedua adalah kekuasaan dalam membuat keputusan. Seperti saya sampaikan tadi sebelumnya, bahwa sebenarnya tugas birokrasi adalah dia hanya sebagai pelaksana. Tapi faktanya, karena dia memiliki gerak yang cepat, dia memiliki informasi yang luas, dia memiliki keahlian, karena di sana ada orang-orang yang memang ditaruh di posisi-posisi yang tepat dengan keahliannya. Akhirnya kemudian apa? Birokrasi memiliki kemampuan untuk bisa juga membuat keputusan. Ya. Sehingga dia mampu membuat keputusan, bahkan kadang-kadang keputusannya jauh lebih baik daripada keputusan yang dibuat oleh eksekutif. Ya. Jadi seperti ini. Satu hal anak-anak,
informasi adalah salah satu hal yang sangat penting sekarang. Siapa yang menguasai informasi, maka dialah yang akan menguasai permainan, dia akan menguasai sistem. Dan itu yang terjadi pada birokrasi kita. Ya. Baik, kemudian dukungan-dukungan politik. Ya. Ini adalah power ketiga yang dimiliki oleh birokrasi. Bagaimana kemudian dalam perjalanannya terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara birokrasi dengan para politisi, apakah itu di eksekutif maupun di legislatif. Ya. Bagaimana kemudian dengan sangat cerdasnya birokrasi mensupport para politisi yang ada dengan data-data yang dimilikinya, dan di sisi lain akhirnya terjadi tukar-menukar kaitannya dengan kepentingan mereka ketika kemudian eksekutif dan legislatif kemudian merumuskan kebijakan-kebijakan yang dalam tanda petik menguntungkan birokrasi. Saling dukung inilah kemudian akhirnya akan membuat kemudian ada kerjasama politis antara birokrasi dengan legislatif maupun eksekutif. Di satu sisi ini tidak masalah sebenarnya, ketika kemudian semuanya bertujuan untuk bisa memenuhi kepentingan rakyat, untuk bisa melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Yang menjadi masalah kemudian adalah ketika kerjasama ini merupakan sebuah konspirasi yang lebih bersifat menguntungkan seseorang atau sekelompok orang, entah itu di eksekutif, di legislatif maupun di birokrasi sendiri, untuk bermain dengan kepentingan-kepentingan mereka sendiri yang tidak memikirkan kepentingan rakyat. Disinilah awal munculnya korupsi, kolusi, nepotisme yang akan kita bahas pada waktu yang lain. Ya. Baik. Nah, kemudian kekuasaan birokrasi yang selanjutnya adalah bersumber dari sifatnya permanen dan stabil, anak-anak. Ya. Karena apa? Sekali birokrasi itu seorang birokrat diangkat, ini yang pertama ya, sekali seorang birokrat itu diangkat, maka dia tidak akan dengan mudah bisa dijatuhkan, tidak bisa dengan mudah dia diberhentikan, kecuali dia melakukan tindakan-tindakan yang memang melanggar kode etik sebagai pegawai negeri, atau dia melakukan tindakan-tindakan pidana, korupsi atau mungkin yang lain. Tapi sepanjang dia fine-fine aja, dia on the track, dia tidak melakukan hal apapun, bahkan ketika dia kemudian menjadi PNS yang tidak produktif sekalipun, akan sangat sulit untuk memberhentikan dia. Ya, karena inilah sekali seorang diangkat menjadi seorang birokrat dalam sebuah jenjang, maka harus ada alasan yang cukup kuat bagi pemerintah untuk bisa menurunkan dia dari posisi tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berbeda dengan birokrasi di sektor swasta, maka birokrasi pemerintahan memiliki jangka waktu hidup yang jauh lebih panjang, bahkan bisa dikatakan selamanya. Sekali sebuah negara merdeka, sekali sebuah negara lahir, sekali sebuah negara terwujud menjadi sebuah negara merdeka, dia pasti akan membangun sebuah struktur yang namanya birokrasi. Dan birokrasi itu akan ada sepanjang negara itu ada. Jadi staying power, dia immortal. Artinya dia dianggap tidak akan mati. Karena apa? Dia baru mati ketika negara yang ditempatinya, negara di mana dia berada mati. Memang sih ada beberapa negara yang kemudian menghilang dari percaturan dunia, entah karena di intervensi negara lain, entah kemudian karena hilang dengan sendirinya. Tapi hal itu sangat jarang, saudara-saudara, karena sekali negara itu ada, biasanya dia akan establish, ya, meskipun kemudian dengan kondisi yang sangat-sangat beragam. Ini kenapa yang kemudian juga menjawab kenapa birokrasi menjadi sangat stabil. Ya. Nah, kekuasaan yang luar biasa ini, dari keempat sumber kekuasaan inilah yang membuat kemudian birokrasi berkembang menjadi sebuah struktur yang sangat kuat, ya, struktur yang sangat dominan, struktur yang sangat berdaya, sehingga lama-lama akhirnya menakutkan untuk banyak pihak, bahkan untuk eksekutif dan legislatif sendiri, yang sebenarnya mereka adalah pimpinan dari birokrasi tersebut. Nah, karena itu kemudian muncullah pemikiran harus dong dibatasi kekuasaan birokrasi ini. Tidak bisa dibiarkan terus-menerus dia semakin berkembang dengan informasi yang dia dapatkan, dengan keahlian yang dia miliki, dengan statusnya yang begitu kuat, dengan adanya dukungan politik dari pihak-pihak tertentu, mungkin tidak semuanya. Akhirnya sepakatlah bahwa di dalam masyarakat modern, termasuk di Indonesia, maka kita berpikir bahwa harus birokrasi dibatasi. Nah, bagaimana caranya? Ada dua penafsiran ketika kita bicara mengenai bagaimana pembatasan kekuasaan birokrasi.
Yang pertama adalah bahwa mereka harus dikembalikan kepada keterikatan pada kode etik profesinya. Ya sudah, birokrasi itu adalah pelaksana kebijakan pemerintah, pelaksana regulasi, kebijakan, peraturan yang sudah diputuskan oleh eksekutif dan legislatif. Ya, it's all sudah tugas dia itu saja. Jangan kemudian berkembang menjadi penterjemah dari kebijakan tersebut. Ini artinya juga menjadi beban bagi eksekutif dan legislatif karena kemudian mereka harus membuat peraturan-peraturan yang sudah diterjemahkan, sudah operasional, sehingga kemudian tidak akan lagi ada berwayuh arti, tidak akan lagi ada mungkin bias kepentingan, karena birokrasi mempunyai kesempatan untuk mempersepsikan regulasi tersebut sebelum melaksanakannya. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kemudian yang kedua adalah menafsirkannya sebagai tanggung jawab kepada politisi. Jadi di sini birokrasi harus bertanggung jawab penuh kepada politisi, ya. Kembali lagi dia hanya sebagai pelaksana, dia tidak punya kewenangan untuk menginterpretasikan peraturan, ya. Jadi dia hanya duduk sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif, ya. Jadi dia tidak melampaui kewenangannya itu. Jadi di sini, nah bagaimana caranya? Paling tidak kemudian Nader dan Drok mengelompokkannya dalam 4 kategori, yaitu eksternal formal, eksternal informal, internal formal, dan internal informal. Ya. Nah, pengendalian yang eksternal formal ini adalah pengendalian birokrasi secara politis. Ya. Jadi di sini ada regulasi-regulasi yang mengaturnya, dan biasanya pengendalian yang bersifat eksternal formal ini dilakukan oleh badan legislatif atau perwakilan rakyat, kemudian juga eksekutif sebagai pimpinannya, dan juga lembaga peradilan yang ada. Dan eksekutif, legislatif, dan yudikatif ini dibantu oleh komisi independen yang biasanya dibentuk oleh legislatif, tapi biasanya dengan proses seleksi yang terbuka dan merekrut masyarakat luas yang sering kita sebut sebagai ombudsman. Ya, jadi keempat lembaga inilah yang kemudian berperan mengatur pengendalian kekuasaan birokrasi secara eksternal formal. Jadi kalau eksternal formal itu dilakukan oleh pihak luar dari birokrasi itu sendiri, dan secara formal berarti berdasar regulasi. Jadi memang regulasi mengaturnya seperti itu, ya. Oke. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, eksternal informal. Jadi pengendaliannya dari luar tubuh birokrasi itu, tapi dilakukan secara informal. Nah, siapa yang melakukan ini? Semua orang bisa, saudara-saudara, semua orang bisa menjadi pemerhati masalah pelaksanaan kewenangan birokrasi. Tapi yang paling memiliki paling powerful dalam hal ini adalah yang kita sebut sebagai media. Media sebenarnya punya tanggung jawab besar untuk bisa mengawal sebenarnya bukan hanya birokrasi, tapi juga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Ya. Kenapa? Karena pers adalah entitas independen yang luar biasa, memiliki power yang luar biasa untuk membentuk opini publik dengan berita-berita yang mereka sampaikan, entah itu lewat media kaca, entah itu lewat koran, media cetak, ataupun yang lain. Apalagi sekarang dengan era digital seperti sekarang, informasi itu begitu cepat bisa sampai ke kita. Nah, ini sebenarnya menjadi PR besar dunia pers untuk bisa memberikan informasi yang tidak hoax, memberikan informasi yang mengedukasi masyarakat, sehingga kemudian masyarakat bisa menjadi bagian dari pemerhati kinerja pemerintah dalam arti luas, ya. Birokrasi iya, eksekutif, legislatif, yudikatif juga iya, ya. Nah, karena kemampuan yang luar biasa inilah saudara-saudara, maka kemudian pers sering disebut sebagai pilar demokrasi yang keempat, ya. Karena kita kenal ketika kita bicara demokrasi, kita bicara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di mana kalau Anda sudah ikut kuliah mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan, di sini kita tahu bahwa eksekutif, legislatif, yudikatif adalah trias politika. Kekuasaan negara yang terbagi menjadi 3, di mana diharapkan masing-masing kemudian saling mengawasi sehingga akhirnya ada checks and balance, ya, di mana satu sama lain saling mengawasi sehingga kemudian mereka bisa terjaga kewenangannya, bisa menjalankan tugas dan kewajibannya, tidak menyimpang dari apa yang seharusnya mereka lakukan. Nah, pers karena kemampuannya yang luar biasa dalam mempengaruhi opini publik, dalam membentuk opini publik, dalam menyebarkan informasi kepada publik, sering disebut sebagai pilar demokrasi yang keempat. Ini kita bisa diskusikan lain waktu, bagaimana kemudian
pers di Indonesia apakah masih menjadi pilar demokrasi yang keempat? Kita akan diskusikan ini kapan-kapan. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah internal formal. Internal formal ini berarti internal dari dalam tubuh birokrasi sendiri dan formal. Berarti ada regulasi yang mengaturnya. Ya. Jadi di sini model pengendalian di sini adalah mendesain sedemikian rupa supaya proses penentuan keputusan politik atau pembuatan penerapan kebijakan menjadi lebih terdesentralisasi dan representatif, lebih mementingkan, mencerminkan kehendak dan kebutuhan rakyat. Artinya di sini adalah bahwa penting anak-anak bahwa dalam setiap proses pembuatan sebuah kebijakan harus ada keikutsertaan atau partisipasi masyarakat. Karena itulah Anda mungkin sering mendengar istilah public hearing. Ya, public hearing adalah bagaimana kemudian pemerintah mengundang masyarakat untuk memberikan masukan atau memberikan respon terhadap draft kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Ya, nah, kenapa setiap draft kebijakan ini harus melalui mekanisme public hearing, harus melalui mekanisme sosialisasi kepada masyarakat untuk menjamin bahwa sebuah kebijakan itu memang sesuai dengan kebutuhan rakyat, memang itu yang diinginkan rakyat. Karena kadang-kadang ketika pemerintah memotretnya dari atas, mereka tidak bisa terlalu peka dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ya. Jadi jangan sampai kebijakan tersebut menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat karena tidak solutif dan tidak menyelesaikan permasalahan masyarakat. Tersosialisasikannya draft kebijakan akan kemudian mendapatkan respon dari masyarakat. Semakin resisten masyarakat terhadap sebuah draft kebijakan, maka itu harus menjadi pedoman bagi pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut. Betul nggak sih kebijakan tersebut memang diinginkan oleh masyarakat? Ya. Jadi ketika sebuah kebijakan ternyata ditolak, mendapatkan penolakan, ya draftnya di-share ke masyarakat, diinformasikan, disosialisasikan, masyarakat kemudian diundang untuk public hearing, tapi kemudian yang terjadi ternyata banyak sekali suara-suara yang menolak draft kebijakan tersebut, maka seharusnya pemerintah berpikir, apakah memang kebijakan tersebut cocok untuk kemudian disahkan dan diimplementasikan? Karena tidak mungkin sebuah kebijakan bisa terimplementasi dengan baik ketika ada sikap resistensi dari masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Ya. Jadi ini pengendalian internal formal. Nah, yang terakhir ada pengendalian internal informal. Pengendalian internal informal adalah upaya pengendalian yang berasal dari diri atau pribadi para birokrat tersebut. Ya. Jadi bagaimana para birokrat itu menjaga dirinya sendiri, menjaga hatinya, menjaga pikirannya, tetap istiqomah menjalankan tugasnya. Diharapkan sebenarnya ada pengendalian mandiri dari para birokrat itu sendiri. Ya. Pada masa lalu mungkin mudah saudara-saudara ya, ketika pada masa lalu begitu banyak orang-orang yang tampil luar biasa sebagai seorang negarawan, tampil luar biasa sebagai seorang birokrat. Karena mereka betul-betul menyerahkan apa yang mereka miliki untuk negara. Tapi tentu saja ini sekarang menjadi pertanyaan besar juga, karena apa? Susah sekali sekarang kita berharap bahwa Demokrat bisa menjaga hatinya, ya, bisa menjaga perilakunya. Karena itu kemudian pengendalian internal informal ini kemudian dianggap tidak cukup efektif untuk dalam tanda petik memaksa para birokrat untuk bisa berjalan on the track untuk tetap istiqomah dalam melaksanakan tugasnya, ya. Karena kadang-kadang mereka melakukan sesuatu yang salah itu sebenarnya bukan karena tidak tahu, tapi karena ada kesempatan dan mereka ingin memperkaya dirinya, ingin lebih beruntung, ingin lebih mendapatkan lebih daripada yang mereka dapat. Ini membuat kemudian mereka melakukan hal yang sebenarnya mereka tahu itu salah. Tapi mereka tetap lakukan karena apa? Pengendalian internal informalnya sangat lemah sekarang. Ya. Jadi ini beberapa yang diusahakan untuk pengendalian kekuasaan birokrasi itu. Ya. Nah, ada beberapa permasalahan dan pelaksanaan peran dan fungsi birokrasi anak-anak ya. Jadi ada paling tidak 5 poin ya. Ini adalah beberapa permasalahan dalam birokrasi kita, dan ini sangat menarik untuk diperbincangkan. Tapi saya rasa ini akan kita bahas pada pertemuan kita yang akan datang. Ya, jadi sampai di sini pembahasan kita tentang kekuasaan birokrasi, sumbernya dari mana, kemudian bagaimana yang dilakukan oleh negara untuk bisa membatasi kekuasaan birokrasi tersebut, dan apa kemudian dampaknya bila kekuasaan birokrasi tidak dibatasi. Ya, jadi itu hal penting yang mungkin perlu Anda cermati kembali bagaimana kemudian itu bisa terjadi di negara kita. Baik anak-anak, saya rasa untuk pertemuan kita kali ini cukup sekian. Terima kasih.
atas perhatiannya. Silakan Anda sambil menyimak kembali materi-materi yang saya berikan untuk bisa memperdalam knowledge yang Anda miliki tentang kekuasaan birokrasi ini. Kita ketemu lagi di lain waktu dengan tema-tema pembahasan yang lain, dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga tetap sehat dan selamat, kita bisa melalui pandemi ini dengan sehat dan selamat dan kembali ke masa yang normal lagi di masa yang akan datang. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.